Kecamatan Bayan merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 41 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah 329,75 km persegi. Kecamatan Bayan memiliki berbagai potensi pariwisata, baik itu pariwisata alam maupun wisata budaya. Kecamatan Bayan memiliki pusat pemerintahan di Desa Anyar. Kecamatan Bayan berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Lombok Tengah di bagian selatan, Kecamatan Kayangan di sebelah barat, dan Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur. Kecamatan Bayan merupakan wilayah dengan tempat-tempat wisata yang indah, dari bibir pantai yang menawan sampai puncak gunung yang menakjubkan. Salah satu lokasi wisata yang terkenal adalah air terjun Sendang Gile atau yang sering disebut oleh penduduk setempat sebagai Batuko atau Batu Kerbau. Menurut cerita rakyat setempat, dulu Sendang Gile adalah tempat bidadari mandi jika sedang turun ke bumi. Dari Bayan juga dapat dilakukan pendakian ke Danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Bayan juga terkenal dengan masjid kuno yang disebut dengan Masjid Bayan Bele. Menurut beberapa pakar sejarah, masjid ini adalah masjid pertama di Pulau Lombok. Masjid ini sangat unik dengan desain khas tradisional suku Sasak dan telah menjadi salah satu daya tarik wisata di Kecamatan Bayan. Khasanah kebudayaan yang lain seperti tarian lokal rudat, drama Cupagurantang, dan keramahan penduduk asli suku Sasak berpadu dengan kebudayaan setempat menjadi kekayaan pariwisata yang luar biasa. Salah satu budaya yang unik dan menarik wisatawan lokal dan mancanegara adalah Watu Telu. Kecamatan Bayan membawahi 12 desa, yaitu yang pertama, Desa Bayan dengan luas wilayah 366,1 km persegi, jumlah dusun 13, jumlah RT 30, jumlah penduduk 5.317 jiwa dari 1.746 KK. Desa Bayan saat ini dipimpin oleh Satradi SP. Kedua, Desa Luluan dengan luas wilayah 38,88 km persegi, jumlah dusun 10, jumlah RT 35, jumlah penduduk 4.703 jiwa dari 1.650 KK. Desa Luluan saat ini dipimpin oleh Lalu Hinaskin. Ketiga, Desa Anyar
dengan luas wilayah 12,78 km persegi atau 1.278 hektar. Jumlah dusun 10, jumlah RT 46, jumlah penduduk 8.233 jiwa dari 2.745 KK. Desa Anyar saat ini dipimpin oleh Insinyur Rusni. Keempat, Desa Sukadana dengan luas wilayah 14,45 km persegi, jumlah dusun 11, jumlah RT 28, jumlah penduduk 5.008 jiwa dari 1.623 KK. Desa Sukadana saat ini dipimpin oleh Zul Rahman SH. Kelima, Desa Akar-Akar dengan luas wilayah 1.050 km persegi, jumlah dusun 6, jumlah RT 17, jumlah penduduk 2.522 jiwa dari 822 KK. Desa Akar-Akar saat ini dipimpin oleh Budi Priyosantoso. Keenam, Desa Senaru dengan luas wilayah 4.162 hektar, jumlah dusun 15, jumlah RT 39, jumlah penduduk 8.213 jiwa dari 2.679 KK. Desa Senaru saat ini dipimpin oleh Raden Akriabuana. Ketujuh, Desa Mumbulsari dengan luas wilayah 2.500 hektar, jumlah dusun 12, jumlah RT 36, jumlah penduduk 4.287 jiwa dari 1.405 KK. Desa Mumbulsari saat ini dipimpin oleh Mujtahidin AMD. 8. Desa Sambi Elen dengan luas wilayah 4.100 hektar, jumlah dusun 8, jumlah RT 46, jumlah penduduk 3.971 jiwa dari 1.274 KK. Desa Sambi Elen saat ini dipimpin oleh Muhammad Katur. 9. Desa Karangbaju dengan luas wilayah 1.168 hektar, jumlah dusun 9, jumlah RT 18, jumlah penduduk 4.124 jiwa dari 1.410 KK. Desa Karangbajo dipimpin oleh Hamdi SPD. 10. Desa Gunjan Asri dengan luas wilayah 2.019 hektar. Jumlah dusun 7, jumlah RT 22, jumlah penduduk 2.669 jiwa dari 850 KK. Desa Gunjan Asri saat ini dipimpin oleh Junaikin Esos. 11. Desa Andalan dengan luas wilayah sekitar 1.362 hektar. Jumlah dusun 6, jumlah RT 20, jumlah penduduk 2.789 jiwa dari 868 KK. Desa Andalan saat ini dipimpin oleh Megawati SPI. 12. Desa Batu Rakit dengan luas wilayah 4.500 hektar, jumlah dusun 7, jumlah RT 16, jumlah penduduk 3.307 jiwa dari 1.036 KK. Desa Batu Rakit saat ini dipimpin oleh Rismana SPD. Secara historis dan yuridis, menurut catatan sejarah, Kecamatan Bayan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Negara Indonesia Timur atau NIT. Kedistrikan Bayan pertama kali dijabat oleh Raden Sigeti, dilanjutkan oleh Raden Kertapati, lalu kemudian camat dijabat oleh Lalu Hasan BA, Raden Gita Kusuma BSC, lalu Moh Saleh, Dr. Andes Hairul Faridi, Dr. Andes Subartono, Taufik Hidayat SH, lalu Sapuan Hasim Esos, Dr. Andes Lalu Saswadi, Dr. Andes Raden Nurjati, Effendi SH, Dr. Andes Faisal, Kertadi Haris, Raden Tresnawadi Esos, Fahri SPD, Sahti SPD, Musrifin Esos, Intiha SIP, Muslihin Esos, Adenan SPD, Denda Peniwarni SE, dan Karyadi SP. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan Bayan,
Camat Bayan dan jajarannya berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan pokok, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, kemudian Peraturan Bupati KLU Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, yakni Yartib AMD-Kep, Kepala Subbagian Program dan Keuangan yakni Rahadi Sutoyo SADM, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Saidi AMD, Kasih Pemerintahan Nurbakti SAG, Kasih Trantibum Kitadi Rohadi SADM, Kasih Pemberdayaan Masyarakat AHY SPD, Kasih Kesejahteraan Sosial Sukardim Husain SPD, dan Kasih Pelayanan Umum Sekarnawadi SPD, serta jabatan fungsional. Setiap pejabat di lingkungan kecamatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya wajib berpedoman dan mengikuti serta mematuhi petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karyadi SP, Camat Bayan, menyampaikan gambaran Kecamatan Bayan. Kecamatan Bayan terdiri dari 12 desa dan luas wilayah 252,61 km persegi dengan batas wilayah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Lombok Timur dan Lombok Tengah, sebelah timur Lombok Timur, dan sebelah barat Kecamatan Kayangan. Dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bayan, yaitu sejumlah 54.209 jiwa yang terdiri dari 18.450 KK. Kecamatan Bayan membawahi Sekcam dan 5 Kasih. Sekcam terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, kemudian Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan, dan Kasih Pemerintahan, Kasih PMD, Kasih Trantib, Kasih Kesos, dan Kasih Pelum. Masing-masing Kasih mempunyai tugas dan fungsi untuk kelancaran daripada kegiatan Kecamatan Bayan. Dan harapan kita untuk Kecamatan Bayan ke depannya dengan beberapa program yang sudah dilaksanakan, bahwa Kecamatan Bayan akan mengejar ketertinggalan, yaitu di Kabupaten Lombok Utara, terutama di percepatan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan. Itu sebagai gambaran dari tugas dan fungsi camat atau kecamatan adalah dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kegiatan pemerintahan umum lainnya. Kecamatan Bayan memiliki beberapa potensi, diantaranya potensi wisata. Ya, ini daerah Sembalun, daerah Senaru. Desa Senaru merupakan daerah tujuan sebagai pintu masuk ke Danau Sigarana, dan kemudian di Desa Loluan juga merupakan pintu masuk ke Segarana, yang mana potensi ini terus berkembang, yang juga termasuk dalam kawasan geopark, yaitu wisata dunia. Nah, ini sebagai potensi yang ada. Kemudian di samping itu juga untuk potensi yang sudah dan sedang berjalan saat ini adalah potensi air terjun yang ada di Desa Senaru, yaitu air terjun Singanggila dan air terjun Tiu Kelep. Ini merupakan potensi yang kita harapkan terus berkembang sebagai
pengembangan daripada peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bayan. Tugas pokok yang harus diemban kasih pemerintahan dalam membantu tugas camat. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, di mana diketahui bahwa di bawah kecamatan ini membawahi beberapa desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dan BPD. Tentu dalam merencanakan peningkatan dan efektivitas kegiatan ini difasilitasi dan dilaksanakan oleh kas pemerintahan yang ada di kecamatan. Kemudian tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan atau yang dikenal dengan istilah Porkopimcam, di mana Porkopimcam ini berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu terdiri dari camat, kemudian Kapolsek dan Koramil dan beberapa instansi vertikal lainnya. Nah, dalam pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan ini adanya kegiatan-kegiatan rakor yang bersifat triwulan ataupun semester. Tentu dalam rakor itu nanti banyak hal yang dibicarakan antara ketiga pilar ini, baik itu keamanan dan ketertiban, pemerintahan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarnawadi, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Bayan, ingin menyampaikan tupoksi kami yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jadi secara umum kami di sini merencanakan kegiatan lalu membagi tugas kepada masing-masing staf untuk melaksanakan program, lalu mengevaluasi, lalu kami memberikan laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan umum. Jadi sejak dicabutnya paten dari pemerintah daerah dan dikuranginya tugas di kecamatan oleh kabupaten, maka kami sekarang ini melayani yang sifatnya non perizinan. Salah satunya adalah dispensasi nikah, leges akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya, termasuk juga surat keterangan ahli waris yang kami juga bagian pelum untuk memverifikasi kelengkapan data yang ada. Dan semua kegiatan yang kami laksanakan di sini adalah kami kasih waktu 5 menit untuk memberikan pelayanan agar selesai. Jadi supaya tidak masyarakat itu lama untuk mengurus kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Mungkin seperti itu secara umum yang dapat kami sampaikan pelayanan di Kecamatan Bayan untuk tahun ini. Masyarakat di Kecamatan Bayan bisa dibilang homogen. Meski didominasi oleh umat muslim, kendati umat beragama lain juga tersebar di beberapa titik. Mereka hidup rukun serta saling menghargai. Toleransi yang tinggi dibalut dengan kekentalan adat budaya di Kecamatan Bayan menjadikan Bayan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerukunan yang bagus di Nusa Tenggara Barat. Potensi Bayan selain dari aspek pariwisata, seperti halnya Taman Nasional Gunung Rinjani dan air terjun Cinanggila, hingga ikon ikonik Masjid Kuno Bayan, agaknya tidak melulu menyangkut pariwisata. Sektor pertanian juga menjadi andalan. Hal ini terbukti, produksi pertanian di Kecamatan Bayan pada tahun 2024 masih didominasi oleh produksi padi, sawah, dan ladang. Dengan total produksi sebesar 16.372 ton. Kelapa menjadi produksi tertinggi kedua sebanyak 2.041 ton. Dan jambu mete menjadi produksi tertinggi ketiga dengan total produksi 554 ton. Apabila nilai produksi dibandingkan dengan luas lahan panennya, komoditas kelapa menempati posisi pertama sebagai komoditas dengan rata-rata produksi tertinggi di Kecamatan Bayan pada tahun 2024 ini, yaitu sebesar 1,23 ton tiap 1 hektar. Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa di mana pendidikan yang tinggi akan memberikan pengaruh positif bagi masa depan bangsa. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat senantiasa memberikan perhatian yang besar pada perkembangan pendidikan. Secara umum, prasarana gedung sekolah di Kecamatan Bayan telah tersedia, dimulai dari TK RA PAUD hingga sekolah menengah.
Pada tahun 2024 ini, di Kecamatan Bayan terdapat 41 unit TK RA PAUD, 36 unit SD, 12 unit MI, 13 unit SMP, 10 unit MTS, 4 unit SMA, 4 unit MA, dan 3 unit SMK. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini, diharapkan akan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini sudah banyak dilakukan pemerintah antara lain dengan penyediaan berbagai fasilitas kesehatan. Pada tahun 2024 ini, di Kecamatan Bayan terdapat 2 puskesmas dengan fasilitas rawat inap, 12 puskesmas pembantu, 2 tempat praktik bidan, 2 poskesdes, dan 12 polindes, dan beberapa toko apotek. Pemerintah Kecamatan Bayan menyadari bahwa dari sekian banyak program pembangunan dan kesehatan masih dibilang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kaitan peningkatannya, pihak kecamatan intens melakukan sosialisasi kesehatan dan kegiatan pembangunan lain yang berkoordinasi dengan dinas terkait. Bagaimanapun, secara bertahap dengan kerjasama yang baik dan komitmen bersama, pemerintah yakin kesejahteraan dan kemakmuran akan datang ke Kecamatan Bayan segera.